Memutuskan pindah agama atau memutuskan ikut Yesus adalah keputusan yang berat bagi orang yang punya latar belakang yang memang keras. Dan berikut ini adalah beberapa artis yang punya massa, punya followers, punya fans yang banyak. Tentu ketika mereka mengambil keputusan untuk pindah agama, apalagi masuk ke agama Islam, masuk ke agama Kristen yang dikatakan haram, najis, kafir, dan lain sebagainya, itu pasti penuh dengan kontroversi. Hal itu pasti akan membuat sebagian orang senang, khususnya misalnya Kristen, tetapi akan membuat juga banyak orang menjadi kecewa. Yang kecewa adalah tentu adalah dari golongan agama sebelumnya. Nah, berikut adalah sederetan artis Indonesia yang memutuskan pindah agama. Ya, ada juga yang masuk ke Kristen, ada juga yang kembali ya menjadi orang Islam. Nah, keputusan pindah agama yang dilakukan selebriti tanah air tersebut beragam, ya, beragam. Di sisi lain ada juga sejumlah artis yang telah pindah agama, namun kabar tersebut baru tersiar pada tahun ini. Lantas siapa saja artis yang pindah agama selama tahun ini? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Audi Marissa, ya. Audi Marissa ini awalnya perpindahan agamanya tidak disetujui oleh sang ibunda. Bahkan sang ibunda juga mungkin tidak disetujui pada saat dia menikah dengan suaminya Anthony Sie, warga negara luar negeri, bukan warga negara Indonesia. Tetapi Audi Marissa mengikuti iman sang suami karena melihat perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan sang suami. Jadi Audi Marissa menikah dengan Anthony Sie pada 12 September 2020. Pernikahan itu buat geger publik, apalagi keduanya diketahui beda agama. Iya, Audi menganut Islam, Anthony beragama Kristen. Ada dugaan perpindahan beda agama, keduanya kompak bungkam. Karena kalau berbicara tentang agama itu adalah hak dan privasi. Hingga akhirnya viral kesaksian Anthony Sie yang menyebutkan Audi Marissa telah pindah agama Kristen. Namun waktu pasti Audi pindah agama tidak disebutkannya. Ya, puji nama Tuhan, seorang suami tentu pasti akan merasa sangat bangga kalau dalam rumah tangga itu satu iman, satu jalan, satu tujuan. Iya, kalau bapak, ibu diberkati atau suami istri diberkati, tentunya juga anak-anak diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini saya sangat bersyukur memiliki keluarga kerajaan Tuhan melalui misinya, karena misi Tuhan luar biasa, kata suami dari Audi Marissa. Bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga kerajaan Allah. Ya, di bumi ini Tuhan memberikan pasangan yang seiman. Pasangan saya yang dulunya berkeyakinan lain, hari ini ia bisa menjadi seorang murid Yesus dan saya bisa menikahinya menjadi suami istri. Ucap Anthony Sie. Luar biasa. Ya, iman dan kesaksian yang pasti membahagiakan. Ya, bukan saja umat Kristen, walaupun memang bagi agama sebelumnya pasti akan merasa kecewa, tapi dalam hal ini soal keselamatan harus betul-betul berani untuk mengambil keputusan.
karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Bapa harus melalui aku." Jadi ketika satu orang percaya kepada Tuhan, maka firman Allah berkata, malaikat di sorga bersuka cita karena satu orang tersebut. Ya, surga akan ramai dengan sorak-sorai kemenangan karena satu jiwa itu. Terima kasih buat Audi Marisa yang sudah membuat surga ramai, yang sudah membuat Tuhan tersenyum, yang sudah membuat para malaikat memuji-muji Tuhan. Karena keputusan untuk ikut Yesus bagi saudara Audi Marisa. Yang berikutnya adalah Nora Alexandra. Dikritik sering umbar aurat, Nora Alexandra menyemprot netizen. Ia meminta netizen itu tidak menyampuri urusannya. Lalu Nora mengaku telah pindah agama ke Hindu. Ia mengikuti keyakinan Jerick Sid. Dia tidak masalah, itu adalah keputusannya. Setiap keputusan itu pasti akan ada imbasnya. Tetapi berbahagialah mereka yang memilih untuk ikut Yesus. Karena firman Tuhannya jelas. Siapa yang bersorak-sorak di sorga, bukan hanya bumi bersuka cita, surga pun bersuka cita. Yang ketiga, ada Nania Idol yang dulu murtad masuk Kristen, tetapi sekarang kembali lagi menjadi seorang Muslim dengan alasan dia ingin mendoakan orang tuanya. Karena kalau ibunya meninggal tidak ada yang mendoakan. Jadi rupanya dia mau mendoakan orang tuanya. Dia mau menjadi penyelamat orang tua. Berarti sejak dia menjadi Kristen dia tidak paham bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa keselamatan itu adalah ketika kita hidup, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, bagaimana kita setia kepada Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi bukan anak, bukan ayah, bukan ibu, bukan cucu, bukan orang tua yang menyelamatkan, tetapi diri kita inilah yang menyelamatkan kita. Tindakan hidup kita semasa hidup itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi sia-sia masuk Kristen tanpa pengertian, tanpa pemahaman, pada akhirnya juga sesat. Apakah ini akan mengecewakan umat Kristen? Tidak. Kami tidak kecewa, kami justru bersyukur bahwa berkurang orang bodoh ya, karena tidak mengerti akan firman Allah. Ikut Yesus tanpa pengertian maka sia-sia. Ikut Yesus tanpa iman maka sama saja tidak akan masuk surga. Ya, ikut Yesus tanpa pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi Nania Idol pindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 2009. Selang beberapa tahun kemudian Nania Yusuf memutuskan kembali ke Islam. Ia dibimbing Gus Miftah. Nania mengaku lega telah menjadi muslimah. Usut punya usut, Nania pindah agama karena bingung soal kematian. Luar biasa. Ya, soal kematian. Seperti yang hari ini kita lihat pun, dia walaupun sudah kembali kepada iman lama, tetapi cara berpakaian hidupnya masih sama saja. Ya, masuk tahun ke-10, jadi 3 tahun berkarir kemarin itu masih COVID. Saya bilang ke diri saya sendiri, nanti suatu hari kalau saya meninggal,
Saya mau dimakamkan sebagai apa? Islam atau Kristen? Timbul pertanyaan itu pada hal udah 10 tahun dan orang tua juga kayak ya sudah nggak apa-apa, kata Narnia Idol dikutip dari YouTube Opera. Ya, jadi bagi sahabat kekasih Tuhan, sahabat Mateus Teva dan Teva Kreatif, artis ini tidak menjadi contoh yang baik, tetapi bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk bisa menilai ya mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Firman Allah berkata di akhir zaman masing-masing pekerjaan orang itu akan diuji. Ya, akan diuji dengan api yang kalau iman hanya iman istilahnya iman-imanan, maka akan terbakar oleh api dan hanyut. Tetapi iman yang murni itu sekalipun dibakar dia akan timbul seperti emas. Dan dikatakan alat penampian di tangan ya yang ringan tidak berbobot akan terbuang keluar karena tidak berguna. Ya. Jadi kita tidak perlu untuk meniru seperti artis Narnia Idol. Dari hal yang dia alami, kita belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sebab tanpa kesungguhan kepada Tuhan, kekristenan kita akan sia-sia, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, Pratiwi Notonegoro. Pengakuan adik Aji Notonegoro, Pratiwi Notonegoro yang pindah agama dari Islam ke Kristen viral pada pertengahan bulan Juni 2022. Hadir di YouTube Lucy Daiva, Pratiwi mengaku baru pertama kali mengungkapkan kesaksiannya pindah agama di sebuah YouTube. Meski demikian, ia telah pindah agama sejak tahun 2017 lalu. Tetapi beliau tidak saksikan dan tidak diketahui oleh orang banyak. Memang penting tidak penting apabila bersaksi di media, tetapi akan lebih penting juga memang kalau kita bersaksi di media. Karena apa? Akan membuat banyak orang bersuka cita dan juga memberkati banyak orang lewat pengalaman hidup. Orang pasti akan bertanya-tanya mengapa, apa sebabnya sehingga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk pilih ikut Yesus. Pasti punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, itulah membuat saudara-saudara kita ini berani mengambil keputusan melawan keluarga dan memilih ikut Yesus. Rela untuk ditinggalkan teman, saudara, dan keluarga dan pilih Yesus. Itu adalah tindakan yang luar biasa. Ya, jadi seperti adik perempuan Aji Notonegoro atau Pratiwi Notonegoro, mari kita belajar untuk ikut Yesus sekalipun harus pikul salib. Yang kelima, Mayang Sari. Mantan asisten Vanessa Angel, Mayang Sari mengumumkan pindah agama ke Kristen dan posting momen tengah dibaptis. Ia mengaku telah menerungi pilihan untuk pindah agama selama 4 tahun. Jadi bukanlah suatu hal yang mudah atau waktu yang singkat. Merenungkan, berdoa, minta Tuhan mana yang baik, mana yang benar. Untuk menentukan pilihan ikut Yesus bukan waktu yang mudah diambil oleh Mayang Sari untuk ikut Yesus. Dan pada tahun yang keempat, dia merasa benar-benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah penolong, Yesus itu hidup.
maka dia mengambil keputusan itu untuk pindah agama. Ya, mungkin banyak orang di luar sana juga mengalami seperti Mayang Sari. Ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan ikut Yesus, supaya tidak alami hal yang sama seperti Nania Yusuf. Tetapi berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan. Ya, bandingkan dengan agama yang sekarang dianut. Berdoa mana yang dijawab, mana yang ada rasa damai dan ketenangan, ikutlah dia, karena dia itu adalah benar-benar Tuhan. Dan tentu Mayang Sari merasakan kedamaian, ketenangan ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dia rela untuk dihina oleh siapapun karena keputusannya, bahkan mungkin keluarga. Dia siap memikul salib. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Ya, kita akan hidup bersama dengan Bapa di sorga. Jadi jangan takut kepada manusia, lebih baik takut kepada Tuhan Yesus. Selama 4 tahun, saya memikirkan apa yang saya pilih. Penuh dengan pertentangan diri atau pertentangan dari orang-orang sekitar. Pilihan yang sangat sulit, tapi saya percaya Tuhan akan membimbing saya sampai saya siap dan percaya sepenuhnya kepadanya. Ungkapnya di Instagram, luar biasa. Ya, saudara kita ini ya, bukanlah hal yang mudah. Dia rela ambil keputusan yang berat ini karena cinta kepada Tuhan, karena dia tahu kebenaran, tentu oleh karena Roh Kudus. Dia menyampaikannya lewat Instagram @mayangsari. Dilansir Intip Seleb pada Rabu. Ya, puji Tuhan, jadi Tuhan memberkati saudara kita Mayang Sari supaya tetap kuat di dalam iman dan tetap belajar untuk memahami Tuhan, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Lewat kehidupannya, banyak orang diselamatkan. Yang berikut adalah Mona Frans. Nah, ini adalah artis yang berpindah agama, tetapi itu adalah keputusannya. Mona Frans Asprey Hotman Paris mengumumkan telah pindah agama ke Islam. Mengenal Islam sejak Mei 2021, Mona mendalami agama Islam dan putuskan jadi mualaf pada 3 Mei 2022. Ia mengikrarkan keislamannya dibimbing oleh Gus Miftah. Ya, awal mulanya sudah dari bulan Mei tahun lalu, dan tepat pertanggal 3 Mei 22 akhirnya mantap di hati dan menjadi seorang mualaf. Tetapi itu tidak masalah. Terserah Anda, itu adalah pilihan hidup. Sebab keselamatan itu ditanggung masing-masing. Pilihan itulah yang akan menentukan ke depan kita akan seperti apa. Jadi mari sahabat Teva Kreatif, sahabat Mateus Teva, kita terus berdoa agar anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan, yang memilih ikut Yesus, tetap kuat iman mereka untuk pikul salib. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah saling mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun kita tidak mengenal mereka secara pribadi atau mereka sama sekali tidak mengenal kita, tetapi Tuhan berkata, terus berdoa untuk saudara-saudara seiman di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka yang tertindas pun memperoleh kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Demikian kita juga selalu dikuatkan. Selagi masih ada kesempatan, kita mau terus jadi berkat
dan nama Yesus ditinggikan. Amin. Haleluya.